Jadi kalau berdasar penelitian ternyata 55% komunikasi dipengaruhi oleh body language. Begitu. Kemudian hanya 33% Materi itu baru. dari suaranya, Iya, dari iya, kemampuan vokal verbalnya. iya. Nah, kata-katanya, jadi isinya kata-kata itu hanya Hanya berapa berpengaruh persen? 7%. Hanya 7%. 7%. Masya Allah. Selamat bergabung kembali dalam podcast SDMT dalam edisi Ramadan Satset Santun. Santun beraksi, takwa Takwa teruji. teruji. Baik Kak, bagus. Kita kembali lagi di segmen kedua. Kalau tadi Kakak sudah bercerita nih pengalaman-pengalaman bagaimana Kakak bisa terjun bahkan berprestasi di bidang komunikasi, khususnya adalah pada debat dan lain sebagainya. Tentunya ada satu perjalanan yang bisa diceritakan nih ke adik-adik nih supaya adik-adik juga punya rasa percaya diri. Ternyata walaupun aku mungkin pendiam, walaupun aku belum punya prestasi saat ini, tetapi ketika ada kesempatan dan aku mau menerima, itu bisa menjadi satu ladang juga. Nah, pertanyaan pertama saya, mungkin yang sebagai anak-anak nih, adik-adik kita nih, pemula banget, pengen membuka sebuah acara. Karena biasanya kan kita di SD Muhammadiyah ini kan ada satu kegiatan-kegiatan yang outing class atau di luar kelas, di mana anak-anak dituntut untuk bisa membuka atau memberikan opening terhadap acara itu. Nah, bagaimana cara membuka acara agar penonton ataupun audien itu tertarik? Karena biasanya ini Kak, pengalaman di SD yang paling sulit adalah mengkondisikan konsentrasi. Ya, ini mungkin Kakak pernah ngelihat ya di setiap Jumat pagi atau Sabtu pagi begitu, saya Bunda Yayu selalu mengkondisikan anak-anak untuk yo tetap konsen di acara yang akan kita mulai. Itu tidak mudah mengkondisikan 810 siswa untuk mereka punya satu konsentrasi yang sama, itu memang tidak mudah. Itu diperlukan trik-trik. Nah, menurut Kakak nih, ketika kita opening sebuah acara supaya konsen anak ini bisa satu tujuan, satu target, itu gimana? Baik. Ya, saya sepakat dengan Bu Yayu, artinya opening atau pembukaan dari satu acara ini memang perannya sangat penting. Ya. Jadi seorang public speaker ini wajib hukumnya dia membuat sebuah pembukaan atau opening yang sangat berkesan. Betul. Yang akhirnya tadi menarik perhatian dari audiens. Karena kalau detik-detik pertama, menit-menit pertama ini sudah tidak menarik, ini akan potensinya sangat besar audiens akan sudah kehilangan fokus sejak Iya, awal gitu ya. iya. 3 menit gagal, selanjutnya Nah, akhirnya gitu. sudah Iya, fokusnya betul. hilang. Maka ini perannya strategis sekali Iya, adik-adik, anak-anak yang memang nanti berkesempatan untuk jadi MC atau public speaker apapun, pembukaan ini diperhatikan sekali. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita pilih gitu ya sebagai pembuka yang menarik. Contohnya kita bisa menggunakan kutipan ayat suci Al-Quran. Kalau memang apalagi acaranya ini berhubungan dengan kegiatan kerohanian, keagamaan ya, ya. kerohanian, kita bisa awali dengan sebuah kutipan ayat yang memang berhubungan nih dengan kegiatan ini gitu ya. Betul, ya. Contohnya misalkan kalau mau berbicara tentang Ramadan, tentang Al-Quran, ya maka Iya. kita carilah nih ayat-ayat tentang Menyitir Ramadan. Nah, Al-Quran atau hadis di awal, yang ya. memang ini penting sekali untuk Betul. Sebagai kegiatan pemantik itu, mungkin ya. benar sekali. Atau kalau memang audiensnya ini tidak semuanya mungkin muslim, kita bisa pilih juga kata-kata dari ahli yang Iya. menarik gitu ya, yang berhubungan lagi-lagi dengan tema yang akan diangkat di Betul. acara itu. Kemudian pilihan yang lain kita bisa menyampaikan sebuah fakta menarik Iya. gitu ya. Misalkan eh, Kejadian, teman-teman, iya. apakah tahu Iya. bahwa ternyata hanya sekian persen loh dari anak-anak Indonesia yang punya kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan di jenjang bla bla bla. Nah, Hal-hal yang betul. menarik ini akan membuat orang, Iya. oh ternyata ada fakta seperti ini ya. Memunculkan sebuah fakta atau masalah, Rasa konflik. penasaran Nah, ya, akhirnya nanti yang betul. Menjadi muncul. penasaran, betul. Atau bisa juga MC justru yang melontar pertanyaan gitu, sebuah pertanyaan yang menarik. Iya. Misal anak-anak yang dikumpulkan, anak-anak sekolah, ya kita bisa lontarkan pertanyaan, siapa di sini teman-teman yang pingin setelah ini misal lanjut ke SMP 1, SMP 2. Iya.
Mau tahu nggak tipsnya? Kita akan Betul. ulas nih di acara hari ini. Iya, Nah, betul. artinya pertanyaan-pertanyaan yang mengundang rasa Penasaran. ketertarikan dan Tertarik. penasaran Betul, betul. itu. Setuju, setuju. Dan kalau yang akhir-akhir ini juga jadi tren, mungkin tidak ada salahnya kita kadangkala melempar jokes gitu ya, melempar Nah, ini lelucon, betul, betul, betul. Hal melempar yang menarik. pantun. Kalau yang lebih senior, yang sepuh-sepuh itu sukanya pantun gitu ya. Nah, ini bisa jadi pilihan. Betul, Ya, betul. prinsipnya adalah bagaimana kita mencari eh, atensi dari Iya, audiens di detik-detik pertama ini betul, sangat betul. penting. Iya, iya, betul. Sepakat sekali. Memang mengkondisikan audien, apalagi usia anak-anak itu memang lebih sulit kakak, sehingga mungkin jok ini yang sangat menarik Gitu biasanya ya. ya. Anak-anak itu sekarang lebih tertariknya ke hal-hal yang Jokes ya. singkat seperti itu. Kalau mungkin tadi beda usia pantun gitu ya, kalau anak-anak Oke. itu lebih ke jok gitu. Mereka akan tertarik, diam, kemudian konsentrasi. Baik, terima kasih atas tipnya. Kita lanjutkan kakak. Untuk menjadi seorang public speaker ataupun orang yang berkomunikasi di audien begitu, menurut kakak apakah apa namanya harus mempunyai satu kelebihan di dalam penampilan atau mungkin Hmm, lebih good looking good begitu? Good look looking ya, ya. good looking ini apakah menjadi syarat utama menurut kakak gitu? Oke. Kalau saya bilang syarat utama Bu Yayu. Begitu. Ya, karena menurut studi penelitian justru komunikasi itu didominasi pengaruhnya dari body language ya, dari Iya, gesture iya, kita. iya, Tadi dari penampilan. Jadi penting tadi yang iya, Bu Yayu iya. sampaikan, penampilan dari busana. Bagaimana Nah, ketika betul. kita mau ditugaskan sekolah jadi MC misalkan, maka busana sudah harus diperhatikan sejak awal Iya, gitu ya. Jangan pakai baju sembarangan, pakai betul. busana yang menarik untuk Iya, dilihat. iya, Warnanya nih eye catching iya, gitu ya. iya, Enggak iya. misal jilbabnya biru, bajunya hijau, bawahnya pakai pink gitu kan Iya, nanti jadi betul, ya betul. menarik perhatian sih tapi Iya, jadi kurang elok gitu ya. iya, Kemudian penampilan yang lain itu dari atas kepala sampai kaki kita perhatikan bagaimana pandangan seorang public speaker ini iya, harus menjaga eye contact iya, ke audiens. betul. Kemudian gestur tangan yang Iya. tidak, misalkan ada kan yang suka keliru, misal dia tangan ketika berbicara di panggung masuk ke saku Nah, betul. atau hal-hal lain yang ini Betul, kurang betul. baik dilihat. Kaki gitu ya Iya, juga harus menunjukkan kesopanan dan iya, iya. kuda-kuda yang kuat, sampai bahkan menurut saya bau badan gitu ya. Oh, sampai sedetail Nah, itu. iya, kalau memang kita sadar kita punya produksi keringat yang berlebih Iya, sebelum tampil ya paling enggak kita atasi dulu itu jangan iya. sampai mengganggu audiens Betul, betul. kita Berarti gitu ya. sedetail itu ya Sedetail untuk bisa itu. memberikan satu tampilan yang menarik, tampilan yang bisa diterima itu bahkan sampai sedetail itu. Saya jadi Mm-mm. ingat Kak, kebetulan saya juga praktisi mendongeng nih, Mm-mm. saya menceritakan Mm-mm. pengalaman saya. Saya pernah mendongeng di sebuah TK yang mungkin siswanya lumayan banyak 200-an lebih begitu. Mm-mm. Tapi memang saya mempersiapkan itu, baik dari peraga yang saya bawa dengan boneka, kemudian kostumnya begitu. Tanpa saya bersusah payah, mereka bisa terkondisikan dengan baik. Nah, suatu hari karena saya tidak ada persiapan, saya didadak begitu, datang di TK yang sama. Padahal itu TK-nya hanya separuh. TK separuh. Waktu saya datang pertama TK-nya penuh A dan B. Nah, di kesempatan kedua saya datang itu hanya separuh di Oh, TK gitu. B saja, TK besar saja. Tapi saya tidak pakai persiapan, saya pakai seragam begitu, seragam sekolah biasa dari sini. Kemudian saya juga tidak pakai peraga. Masya Allah, 30 menit pertama saya mendongeng, itu nggak ada yang memperhatikan. Kenapa? Berarti saya ingat hari ini. Oh, karena Iya, karena saya tadi tidak ada persiapan itu ternyata. Ya, penampilannya iya, saya seadanya juga gitu. waktu itu kenapa saya yang pertama dengan audien yang lebih banyak, mereka punya ketertarikan Oke. begitu, sebegitunya terkenal. Tapi ketika saya kedua datang ini, kenapa kok saya sampai harus mengkondisikan sampai 30 menit sampai saya berkeringat baru mereka tertarik. Nah, ini ternyata bahwasanya kesiapan saya tentang mungkin penampilan ini tidak Penampilan. saya perhatikan. Saya pakai seragam PSA yang biasa, saya tidak pakai peraga, itu sangat mempengaruhi dari audien untuk ketertarikan terhadap kita gitu ya. Wah, ini baru saya temukan hari ini. Baik Kak, ya pembicaraan kita makin menarik di acara kita bersama ini, tapi kita akan tetap lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya.
biasanya anak-anak itu ataupun mungkin kita yang baru memulai untuk berbicara di depan umum itu sering merasa grogi dan kemudian ada salah kata. Nah, menurut kakak nih supaya dari pemula ini ada salah kata, ada salah sikap, itu sebaiknya bagaimana? Apakah kita harus minta maaf atas kesalahan kita begitu atau kita melanjutkan atau bagaimana menghindari pertama menghindari kesalahan dulu. Yang kedua, ketika kita sudah salah, apa yang harus kita lakukan ketika kita berbicara di depan umum? Baik. Nah, ini yang paling penting tadi sebelumnya ya, benar Bu Yayu, harus preventif dulu nih ya. Iya, Pencegahan itu jauh lebih penting ketimbang tadi penanggulangan. iya. Nah, Sedia payung sebelum sebelum hujan. hujan ya. Nah, maka dari itu tentu yang perlu harus diperhatikan pertama adalah persiapan. Betul, Persiapan ini wajib hukumnya sebelum kita tampil betul. untuk melakukan apa ya tadi tugas apapun Iya, itu iya, iya. yang berkaitan dengan public speaking. Betul. Nah, persiapan ini dalam banyak aspek. Iya, Bisa tadi penampilan. betul. Kita harus perhatikan ketika mau tampil, busana apa sih yang mau kita kenakan dari atas sampai bawah gitu ya, sampai sepatu bahkan harus disiapkan dengan matang. Nah, kemudian materi yang mau disampaikan ini juga harus dipersiapkan. Iya, Jangan sampai seorang yang mau bertugas, berbicara, tidak persiapan apapun, tidak riset iya, apapun, dia tidak nulis catatan apapun yang mau diomongkan diremehkan nanti iya, pokoknya besok saya naik ke atas panggung berbicara yang saya bisa. Nah, iya. kalau nggak ada persiapan, public speaker sehebat apapun juga akan berisiko sekali. Betul. Maka persiapan materi ini penting, catat bahkan hal-hal yang penting, Iya, kemudian itu bahkan dilatih gitu. Jadi iya, iya. kalau saya pribadi ketika memang mau ada tugas, misal kalau sekarang di KPU sih banyaknya ngomong ya Bu, Iya, jadi pidato, sambutan, iya. itu pun saya latihan gitu. Jadi Betul. ketika berapa hari sebelumnya saya buat rancangan saya mau sambutan apa, nah maka setelah jadi saya latih terus. Iya, Saya berbicara di kendaraan, saya betul. berbicara di ruang Iya, kerja gitu ya, menghadap cermin iya. bahkan untuk memastikan nanti kata-kata saya tidak kepleset. Ini Betul. penting Iya, sekali untuk latihan. Jadi betul. tadi persiapan, Persiapan latihan. latihan gitu. Nah, Walaupun senior, walaupun sudah punya jam terbang tinggi, ini juga perlu ternyata tetap ya persiapan dan perlu. latihan ini. Apalagi para pemula tentunya Nah, lebih persiapannya, pelatihannya pun harus lebih. leres. Nah, kalau sampai terjadi kekeliruan seperti apa? Inilah risikonya. Resiko Jadi ya. kita punya dua hal ya dalam kondisi hari ini, public speaking yang kita berhadapan langsung dengan audiens, Iya, dengan kita berhadapan seperti hari ini nih, kita betul. dengan kamera. Dengan kamera betul. Kalau dengan kamera mungkin akan lebih mudah karena kalau ada salah ucap nanti di proses editing bisa Betul. Iya, iya. diedit gitu ya, bisa dihapus Bisa bahkan dihapus. Nah, bagaimana ketika kita langsung gitu kan? langsung. Nah, padahal nih ada biasanya umpan balik nih Nah, betul. ketika seorang MC salah ucap, Iya. wah audiens bisa Langsung. heboh langsung Iya. merespon ini kan. Nah, Iya. maka jangan sampai panik. Yang pertama Betul. jangan sampai panik, jangan Iya. sampai mempengaruhi fokus, Betul. tetap konsentrasi karena acara masih panjang Betul. tentunya. Jadi Iya, acara iya. harus tetap sukses sampai akhir Betul. dan tadi harus langsung diralat. Ralat. Keliruan yang disadari harus segera Kita ralat. ralat. Betul. Oke. Ya, saya menceritakan pengalaman saya lagi nih, Kak. Jadi saya pernah mendampingi anak untuk lomba dongeng. Anak ini anak yang sangat santun, Kakak. Jadi setiap dia melakukan kesalahan, dia selalu mengatakan mohon maaf Oh, begitu. Nah, saya tidak membriefing kekeliruan saya. Saya tidak membriefing kepada anak ini, nanti ketika ada keliru lanjutkan aja. Saya pikir karena sudah paham lah anak ini. Nah, satu hari dia berlomba betul dengan serius dan luar biasa penampilannya, tapi tiba-tiba ada satu kata yang dia merasa itu keliru. Keliru. Kemudian dia tiba-tiba di dalam Merasa perform bersalah itu gitu ya. merasa bersalah, dia minta maaf, Kak. Jadi begini, maaf saya salah. Baru dilanjutkan lagi begitu, Pak. Waktu itu waduh ini konyol begitu kan. Tapi bagaimanapun memang anak ini harus, ternyata anak itu sedetail itu, artinya mereka itu bergerak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ketika kita tidak menyampaikan, ternyata anak-anak juga tidak bergerak. Artinya mereka belum punya satu pengembangan tersendiri begitu. Ternyata sebuah kesalahan itu harus disikapi dengan bijak ya, tidak semua kesalahan harus dengan meminta maaf. Begitu Kak, ini pengalaman yang menurut saya juga konyol tapi juga kesalahan saya karena memang anak itu ternyata harus di apa satu persatu itu memang harus disampaikan, apapun itu harus runtut penyampaiannya begitu. Baik Kak, kalau tadi kita sudah berbincang masalah
apa yang harus disiapkan dan ketika kita melakukan kesalahan bagi seorang pemula di depan audien begitu, sekarang kita akan menyampaikan mungkin trik, tip cara pemula untuk membuat materi agar tidak membosankan. Mungkin ini tidak hanya untuk anak-anak ya, untuk Bapak Ibu guru juga. Karena ternyata ini Kakak, ketika setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera dan sebagai petugas inspektur upacara ataupun pembina upacara bergilir nih guru-guru nih. Nah, kemampuan guru di dalam berkomunikasi kan juga berbeda-beda. Artinya guru juga harus mempunyai bekal berkomunikasi atau public speaking yang minimal ya standar agar ketika berbicara di depan anak-anak juga punya kaidah-kaidah, punya aturan dan punya etika yang benar. Nah, tapi bagaimanapun guru harus tetap belajar karena memang keterbatasan ini. Nah, menurut Kakak nih, baik untuk guru, untuk anak-anak dan mungkin secara umum pemula, kira-kira kalau kita diminta sambutan atau harus diminta untuk menyiapkan materi dan sebagainya untuk bagi seorang pemula agar materi ini bisa siap dengan baik, apa nih yang menjadi trik atau tipsnya? Baik. Jadi memang PR besar ini untuk seorang public speaker, bagaimana informasi yang dia sampaikan ini jangan sampai membosankan, ya, menjenuhkan. Ini PR besar sekali untuk semua public speaker. Maka langkah-langkah yang bisa diambil, yang pertama, pastikan dulu apa yang mau kita sampaikan ini benar-benar dibutuhkan oleh audiens, gitu ya. Betul. Karena kalau sejak awal infonya ini memang sudah tidak relate, tidak relevan dengan audiens, pasti fokus hilang. Betul. Misalkan kita mau berbicara di depan anak-anak SD kok ngomong tentang bagaimana cara kita melepas aki mobil gitu. Pasti fokus akan dari awal hilang karena mereka merasa apa saya sih nggak pernah gitu nih kan, ngurus aki mobil gitu ya. Ini biar Bapak Ibu guru aja yang dengerin gitu. Jadi harus nyambung, apa yang mau kita sampaikan benar-benar dibutuhkan oleh si pendengar. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kualitas vokal kita gitu ya. Artinya volumenya harus pas. Kalau kita kekecilan orang ngantuk. Betul. Kita kekencengan orang juga nggak nyaman gitu ya. Betul. Intonasinya, temponya, pelafalannya sejelas apa. Kalau kita sering ngomong kok lafalnya nggak jelas, orang juga lama-lama nggak fokus. Wah, kok dari tadi saya dengarkan kayaknya kalimatnya banyak yang saya nggak paham sih. Sudahlah, silakan gitu. Nah, jadi kadang tempo juga mempengaruhi ya. Orang terbiasa bicara cepat, Kak. Saya ini kan terbiasa cepat, Kakak. Maka ketika kayaknya enak kok. Makanya saya harus mengatur ketika saya harus bicara di depan umum begitu. Wah, ini temponya harus saya pernah secara sadar begitu saya kendalikan supaya tidak terlalu cepat begitu. Apalagi Kak. Kemudian juga yang kita sering tanpa sadar itu muncul gap. Gap itu seperti nah ini betul. Ini sebisa mungkin harusnya dihindari. Karena memang tidak enak untuk didengarkan oleh audiens ya. Lebih baik kita diam sejenak ketimbang akhirnya keluar dari mulut kita dan lain sejenisnya gitu. Mengingat sesuatu tuh biasanya kita pemilihannya begitu ya untuk nyambung di ingatan berikutnya. Ini ternyata lebih baik kita diam sejenak mengingat. Diam berapa detik ketimbang keluar gap tadi seperti tadi. Kemudian jangan lupa smiling voice. Nah, ini yang menarik. Smiling voice ini akan sangat berpengaruh. Kita berbicara dengan wajah datar, dengan intonasi datar, dengan kita berbicara dengan senyum, dengan penuh ramah tamah, ini penerimanya juga akan beda efeknya. Audiens akan lebih nyaman kalau kita full dalam nyambut atau kita memandu dengan penuh keramah tamahan. Tadi bisa juga kemudian kita melempar jokes-jokes gitu ya, lelucon-lelucon ringan untuk sebagai selingan supaya audiens nggak ngantuk gitu ya. Kalau wah ini kayaknya udah mulai ngantuk, udah mulai sunyi senyap, sesekali silakan jokes bisa dilempar sebagai refreshing gitu ya, supaya audiens juga jadi segar. Kemudian juga tidak kalah penting jaga eye contact. Nah, sehingga kalau ada yang mau ngobrol sendiri, ada yang mau fokusnya beralih, ketika kita jaga eye contact antara si public speaker dengan audiens, ini insya Allah akan menjaga juga interaksi dari mereka kedua merasa pihak. diajak bicara, dilibatkan gitu ya. Di dalam pembicaraan itu. Jadi misalkan kita bawa kepean gitu ya, bawa tulisan apapun, jangan sampai kita hanya full 100% menghadap catatan. Hanya fokus kepada tulisan, itu salah tanpa besar. menghadap audiensnya. Mereka akan merasa ditinggalkan dan akhirnya mereka juga meninggalkan kita gitu. Ngobrol sendiri.
Dan terakhir mungkin agar ini tidak menjenuhkan, tidak membosankan, Iya. bisa dengan trik yang mungkin sering Bu Yayu pakai ini. Apa itu? Dengan alat peraga, Oh, betul. visualisasi. Iya, iya, iya. Entah kita membawa PowerPoint, bawa Betul, video, betul. bawa boneka, dan Betul. Iya, sebagainya. iya, iya. Alat peraga ini bisa juga menjadi trik untuk mencegah kejenuhan atau kebosanan dari audiens. Betul. Wah ya, ini trik yang menarik bagi pemula ketika kita ingin berkomunikasi di depan umum atau di depan audiens. Tapi ternyata Kak, dari pengalaman Kakak nih selama bertahun-tahun menggeluti dunia komunikasi ini, kira-kira kesulitan apa sih Kak yang menurut Kakak yang paling besar dihadapi oleh seorang public speaker itu? Kalau yang pertama, bagaimana kita memastikan materi yang akan kita sampaikan ini kita benar-benar kuasai. Iya. Nah, ini yang jadi masalah ketika kita diberi amanah memandu atau menyampaikan sesuatu kegiatan yang temanya ini sebenarnya masih asing untuk kita. Maka risetnya harus Nah, betul. ekstra Iya, gitu ya. iya. Risetnya kita menyiapkan materinya harus ekstra. Iya, Jangan iya. sampai di hari H kita kelabakan karena tidak menguasai tema bahasan yang akan diangkat gitu ya. Kemudian tadi bagaimana kita mengidentifikasi jenis audiens. Ini juga Iya, kadang menjadi kesulitan. betul, betul. Kita harus membedakan nih, misalkan yang hadir ini adalah orang-orang dengan latar belakang misal pelajar. Betul. Ada yang misal kita hadirkan ini pedagang. Iya. Tentu gaya komunikasinya kita Iya, harus harus beda. berbeda. Mereka punya ketertarikan dengan model Nah, perbincangan yang berbeda gaya pula. Iya, komunikasinya sangat berbeda iya, pastinya. Ibu-ibu rumah tangga iya, dengan ibu-ibu karir yang kita undang pasti akan beda betul, cara komunikasi betul. kita ya. Bapak-bapak pejabat yang kita rawuhkan dengan misal anak-anak pelajar Iya, pasti akan beda. Ini dengan kita bisa mengidentifikasi audiens dengan tepat, akhirnya betul. kita pakai gaya komunikasi juga bisa tepat. Iya, Ini PR-nya. iya. Jadi memang kesulitan terbesar itu ya. Berbagi Iya. pengalaman lagi Kakak. Saya pernah diundang ini untuk berbicara di mana audiennya itu punya jarak yang sangat jauh, yaitu anak-anak SD dengan orang tua. Jadi waktu itu ada sebuah koperasi yang ingin berbagi sedekah, berbagi takjil begitu. Kemudian meminta saya di situ, saya sudah bertanya untuk mengidentifikasi audien itu. Audiennya apa? Dikatakan audiennya adalah anak-anak yatim piatu SD dan orang tua, mohon maaf, fakir miskin gitu, yang usianya sudah tua begitu. Terus saya harus mendongeng, saya harus ceramah, taat saya harus apa begitu. Ya terserah ibu lah, yang penting audiennya begitu kan. Ini jadi satu kesulitan. Saya mau berbicara dengan bahasa dongeng, orang tua tidak tertarik begitu. Saya mau berbicara dengan bahasa mengajak atau ceramah, anak-anak yang tidak tertarik begitu. Ini kadang-kala menjadi sebuah tantangan bagi seorang public speaker ya, ketika harus menemui audien yang sangat rucah atau heterogen, ya. heterogen seperti itu. Nah, untuk ini mensiasati ketika audien itu heterogen gimana Kakak ini? Ya artinya kita harus ambil peran keduanya gitu ya. Iya. Tadi bagaimana kita berkomunikasi, anak-anak kecil ini juga bisa Masuk, mengikuti, iya. paham, tapi juga orang Orang tuanya tua. tidak ditinggalkan begitu Betul, saja. Kita iya. juga interaksi sesekali dengan orang Orang tua, tuanya. iya. Jadi ya memang ambil dua peran akhirnya. Iya. Di panggung Bu Iya. Yayu pasti saat itu effortnya akan Iya, luar biasa akan lebih itu. berpikir dan energinya memang luar biasa. Ini kalau saya ngomong kayak gini terus mereka nggak tertarik, aku ambil ini juga tertarik gitu kan. Jadi harus berganti peran Selang-seling begitu, gitu ya. selang-seling begitu. Baik, pembicaraan kita semakin menarik. Ternyata dunia public speaking atau berkomunikasi di depan umum itu adalah sesuatu yang tidak sulit tapi tidak mudah. Tidak sulit artinya kita bisa pelajari, dan tidak mudah karena kita harus mempersiapkan dan latihan. Baik, kita akan berhenti sejenak dan akan kita lanjutkan di segmen ketiga. Tetap di acara kebanggaan kita, podcast SDMT dalam Ramadan Satset. Santun beraksi, takwa teruji.